Reta ya, yuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti tadi Saudara Samuel menyampaikan bahwa mulai hari ini kita akan membahas Saudara 7 ucapan Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Walaupun dia hanya beberapa jam saja di kayu salib, ya. Tetapi saudara-saudara ada pelajaran yang kita bisa pelajari, saudara ya, dari 7 ucapan Tuhan Yesus ini sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, sebelum dia meninggal, saudara ya. Tuhan Yesus memberikan ucapan-ucapan yang perlu kita pelajari, saudara, dan kita perlu pahami dengan benar, ya. Hari ini, saudara, kita akan membahas bersama-sama, kita akan belajar dari ucapan Tuhan Yesus yang sering menjadi kontroversial, saudara ya, yaitu Eli, Eli, lama sabachthani. Saya sering, saudara, ketika di Bandung dulu, rumah kami itu, saudara, dekat dengan sebuah rumah ibadah, dan seringkali mendengarkan ya bisa dikatakan saudara ya, pendakwahnya ya, pengkhotbahnya saudara seringkali mengucapkan Eli Eli sabachthani ini, saudara, dengan penafsiran yang keliru. Oleh sebab itu, saudaraku, kita mau sama-sama ya, saudara-saudara ya, kita memahami dengan benar kalimat ini, saudara ya, ucapan Tuhan Yesus ini. Kita mulai melihat teksnya dari Matius pasal 27 ayat 45 dan 46 ya. Saya akan bacakan kembali. Matius 27 ayat 45 dan 46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Sampai jam 3, daerah itu Yerusalem, saudara ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teks yang kedua kita akan melihat dari Mazmur 22 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar. Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Hari Selasa kemarin, saudara, anak menantu saya, ya menantu dari anak saya yang pertama dioperasi. Waktu di ruang operasi itu ternyata, saudara, dia merasa kesepian. Setelah dioperasi, dia berada di ruang observasi, dan saat dia sadar, saudara ya, dia sendirian dengan ruangannya AC yang begitu dingin, dan dia merasa, saudara, dia sendirian, ya, dan dia menangis, rasa sendirian begitu ya. Dia menangis, dia cerita setelah keluar dari ruang operasi itu memang agak lama. Ya, dia keluar dari ruang operasi itu karena dia dibius penuh ya, saudara-saudara ya, bukan setengah badan tapi biusnya seluruh badan, sehingga perawatnya bilang, Pak, agak lama ini ya. Jadi dia bercerita, saya sudah kedinginan ya selama kurang lebih 3 jam ya, selimutnya tipis sekali katanya ya, dia nggak tahan, memang nggak tahan dia dengan suhu yang dingin ya, sehingga pada waktu mau masuk di ruang operasi juga dia pakai kaos kaki. Jadi waktu mau masuk sampai di ruang operasi, ya perawatnya bilang ini harus dibuka, ya itu kaos kakinya begitu ya, karena memang dia nggak tahan dingin. Jadi di tengah kedinginan itu sebenarnya dia memanggil-manggil perawat, dia mau katakan tolong kasih saya selimut yang tebal begitu karena dia kedinginan. Dan hal yang lebih mencekam buat dia, saudara, secara psikologis, dia merasa kesepian ya. Seolah-olah di ruangan itu cuma dia sendirian. Sama dengan orang yang ada di ruang ICU. Saudara, kalau orang yang masih sadar sebaiknya tidak masuk di ruang ICU ya, saudara ya. Itu akan merasa kesepian yang luar biasa. Cuma mendengar suara tik, tik, tik. Dan bunyi itu, saudara, detak itu hanya detak yang
satu saat akan berhenti, itulah kematian. Saudara, banyak orang yang sadar ketika di ruang ICU itu, wah, rasa kesepian. Saudara, kesepian itu merupakan hal yang merupakan masalah yang penting. Dan sebenarnya masalah yang mencekam, yang menentukan saudara, mungkin umur seseorang saudara bisa pendek karena kesepian ya saudara ya. Seperti tidak ada orang lain, hanya sendirian, lonely saudara ya. Makanya di Jepang saudara, pemerintah Jepang cukup memperhatikan saudara rakyatnya ya, maka dibentuklah kementerian untuk mengurusi orang-orang rakyatnya yang kesepian ya. Jepang menunjuk menteri kesepian. Bayangkan saudara ya, ada kementerian kesepian ya. Indonesia belum ada ya saudara ya. So, mungkin Indonesia masih banyak hiburan, ada dangdut, ada sepak bola, ya, ada macam-macam lagi sih saudara ya. Ya, tapi Jepang saudara melihat ya banyak orang yang kesepian, khususnya orang-orang tua saudara ya. Saudara, apakah kita juga pernah mengalami kesepian dalam hidup ini? Yesus saudara mengalami kesepian ketika dia di kayu salib ya. Seakan-akan saudaraku hanya dia sendirian. Ya, mungkin juga kita bisa atau pernah mengalami saudara. Satu kejadian di mana saudara ya, seakan-akan Allah membisu dari semua pergumulan yang kita hadapi. Kita berkata, berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tapi diam, tidak ada reaksi, tidak ada jawaban. Pernahkah kita juga merasa saudara perasaan beban hidup kita begitu berat? Dan kita saudara merasa tidak ada orang yang peduli. Saudaraku, perasaan ini juga dialami oleh Yesus saat di kayu salib. Ya, saat di kayu salib dia mengalami saudara perasaan seperti ini. Murid-muridnya orang-orang yang tadinya saudara sangat dekat dengan dia. Ya, bayangkan saudara, 5.000 orang diberi makan oleh Tuhan, itu laki-laki. Kemana mereka? Enggak ada tuh, saudara ya. 12 murid Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Siang malam 3,5 tahun bersama-sama. Enggak ada saudara, perempuan-perempuan yang selalu menemani pelayanannya. Kini berdiri jauh-jauh menatap dari jauh ke bukit Golgota itu. Dan imam-imam kepala Bapak Ibu, orang-orang Farisi bersikeras menyatakan, dia itu penyesat. Dia pantas dihukum mati seperti ini. Dia pantas disalibkan. Dan untuk itulah menjelang kematiannya, dia berseru saudara, Eli, Eli, lama sabachthani. Kita sering mendengar saudara mungkin ya, ucapan ini atau Eloi, Eloi lama sabachthani. Tetapi saudara dalam bahasa aslinya saudara ya, bahasa Aramaik ya, bahasa Aramaik itu bukan Arab ya saudara ya, tetapi Aramaik ya. Aramaik itu bahasa dasarnya bahasa Ibrani. Jadi sebelum ada bahasa Arab saudara ya, itu bahasa Aramaik itu sudah ada ya. Dalam bahasa Aramaik saudara lihat tulisannya seperti ini, dibacanya Elhi, Elhi, lemah sabachthani. Ya, artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, tidak dipakai kata Eloi atau Eli, tapi Elhi, Elhi. Ya, memang saudara kalau dalam bahasa Ibrani, kata El itu saudara itu menunjuk kepada Allah. Makanya ada Elohim, El, Shaddai, ya. Itu L-nya itu Allah, ya. Lalu saudara kita berpikir, mengapa Yesus mengucapkan ucapan seperti ini? Ya, pertanyaan para polemik saudara ya, yang khususnya saudara sering menyerang ke orang-orang Kristen, ajaran Kristen, mengatakan, nah kita lihat ya, ini buktinya Yesus itu bukan Allah. Sehingga dia berseru kepada Allahnya, dia berdoa kepada Allahnya. Saudara, nah kita lihat di sini, dia itu manusia biasa yang takut mati. Sehingga dia berdoa supaya Allah melepaskan dia dari kayu salib. Oh saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah seperti itu saudara ya? Nah ini yang kita mau bahas ya. Kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita menjawab saudara ya. Polemik seperti ini. Ya, karena saudara
serangan-serangan kepada kekristenan sering terjadi, saudara ya. Menganggap saudara sama dengan orang Yahudi juga. Yesus itu bukan Allah, ya. Makanya dia berdoa, ya. Ini saudara serangan-serangan yang kadang-kadang saudara menjatuhkan iman Kristen. Nah, tapi yang menjadi titik saudara, poin kita, kita harus sadari saudara. Juru selamat dunia ini haruslah Allah 100% dan juga sekaligus manusia 100%. Ya. Yesus saudaraku yang dikasih Tuhan, dia tetap Allah meskipun di kayu salib. Dia dihukum mati. Justru inilah saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kita melihat begitu besar kasih Allah itu. Seruan dia yang menunjukkan saudara tidak pantas disebut Allah. Saudara, ini serangan yang menggoncang iman Kristen, tuduhan yang keji terhadap iman Kristen. Sebenarnya saudara, Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabatani, atau Elhi, Elhi, lema sabaktani itu saudara. Ini adalah seruan saudara. Yesus menggenapkan Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Ya, ini adalah Mazmur Daud, Mazmur mesianis. Jadi Mazmur khusus pasal 22 ini yaitu Mazmur mesianis, walaupun Mesias artinya juru selamat itu belum lahir, tapi sudah dinubuatkan bahwa dia akan mengucapkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Yesus mengutip Mazmur 22 ayat yang kedua ini ketika dia berada di salib. Yesus merasa ditinggalkan oleh Allah karena dia menderita sebagai pengganti orang berdosa. Mazmur 22 ayat 1 dan 2 ya, saya bacakan sekali lagi. Untuk pemimpin buduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Saudara, jadi ini sebuah lagu, saudara, Mazmur ini ya, lagunya berjudul Rusa di Kala Fajar. Saya nggak tahu ya saudara ya iramanya ya, Mazmur Daud, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara, kalimat yang sama itu diucapkan oleh Yesus di kayu salib. Jadi saudara, inilah bukti ya bahwa dia adalah juru selamat dunia itu. Ya, sehingga dia mengucapkan kalimat ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, melalui seruan Yesus ini kita melihat puncak kasih Yesus, kasih Allah yang besar kepada kita. Dia mengambil dan menyerukan derita manusia yang terdalam karena dosa. Caranya bagaimana? Dia ditinggalkan oleh Allah Bapa. Saudara, ada petinju di Indonesia namanya Chris John. Siapa tahu Chris John? Bukan Johnny Salomo Wihu ya saudara ya. Saya nggak bisa bertinju ya. Ya, sekali pukul juga saya pasti KO saudara, ini KO ya. Ya. Saudara, Chris John sempat menjadi petinju Indonesia yang menang berkali-kali ya saudara ya. Tapi setiap kali dia naik di ring untuk bertanding, dia mengingatkan ke istrinya, jangan nonton. Ya, nggak boleh istrinya dilarang nonton. Di televisi juga nggak boleh ketika dia bertinju. Karena apa saudara? Dia tidak mau istrinya melihat ketika dia dipukul, ya dia mungkin bisa aja terjatuh, ya. Saudara, istrinya juga sangat sayang kepada dia. Sehingga dia juga tidak tega melihat Chris John dipukul oleh lawannya. Sama seperti orang tua juga saudara ya. Ketika anaknya dihukum mati karena melakukan sebuah kejahatan. Sebagai orang tua saudara, kita nggak tega melihat siksaan itu. Kita akan memalingkan badan kita. Dan kita cuma mendengar sebuah letusan senjata. Dar! Matilah anak kita. Begitu juga Allah Bapa di surga. Saudara, di sini kita melihat suatu skandal. Keterpisahan keintiman Allah Tritunggal. Allah Bapa, Yesus Kristus yang adalah firman yang jadi manusia. Ya, dengan Roh Kudus sementara terpisah. Dikatakan saudara 3 jam Yesus pada saat Yesus disalibkan dari jam 12 siang sampai jam 3 sore.
Bukan cuma Allah yang berduka, tapi alam pun juga berduka, saudara. Selama 3 jam, terang tiba-tiba menjadi gelap. Gelap seperti malam, saudara. Selama 3 jam, bayangkan. Jam 12 sampai jam 3. Dan setelah jam 3, siang lagi, terang lagi. Artinya apa, saudara? Duka cita kematian Yesus di kayu salib itu juga dialami oleh alam semesta ini, karena alam ini diciptakan oleh Allah. Sehingga mendung tandanya, saudara, tidak ada sukacita. Yang ada adalah kesedihan. Bapak Ibu orang Tionghoa ya, kita semua ya. Biasanya kalau kita sedang berduka karena ditinggalkan, ada keluarga yang meninggal, kita pakai baju hitam. Ya, tanda kita berduka. Kalau baju merah itu tanda sukacita, saudara ya. Ya, tidak ada orang yang sedang berduka, keluarganya sedang meninggal dunia, dia, saudara, nari-nari, senang, kegirangan. Enggak ada. Saudara bayangkan ketika Yesus mati, alam berduka cita. Allah Bapa, saudara, sementara hanya Bapa saat saja memalingkan wajahnya dari menatap wajah Yesus. Karena tidak tega, saudara ya, melihat Yesus disalibkan, menanggung dosa. Dan selain itu juga, saudara, inilah kekudusan Allah. Mengapa Bapa meninggalkan dia? Sebab Allah itu kudus. Sementara Yesus memikul dosa manusia. Minggu lalu sudah dibahas tentang pembenaran. Bahwa Yesus yang benar, saudara, dijadikan tidak benar karena dosa kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Ya, Pak Jo Lukas memberikan ilustrasi tentang 2 anak kembar sebenarnya, saudara ya, yang tidak bisa dipisahkan ya. Saya sampai hari ini juga seringkali salah menyebut Richard. Menyebut Richard Richie sebenarnya, saudara ya. Ya, sulit bagi saya kadang-kadang, saudara ya, membedakan 2 anak kembar ya. Demikian juga diceritakan minggu lalu, saudara, 2 anak kembar ini. Satu jadi hakim, yang satu jadi penjahat, saudara ya. Yang penjahat ini, saudara, dijatuhkan oleh hakim yang ternyata saudara kembarnya. Tapi saudara kembarnya itu mengasihi saudaranya yang kembar ini, saudara. Sehingga dia nyelusup masuk di dalam penjara, saudara, bertukarlah mereka. Si hakim jadi yang orang yang didakwa yang akan dihukum mati, dan si penjahat ini keluar dan dibebaskan. Saudara, penjaga penjara tidak tahu, karena memang mereka kembar, wajahnya sama. Cuma ganti baju langsung, saudara. Ya, si hakim yang dihukum. Begitulah Yesus. Yesus yang tidak berdosa dijadikannya dosa karena kita. Supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan inilah, saudara, penderitaan terbesar yang Yesus harus jalani di salib, yaitu terpisah dari Allah Bapa. Saudara, terpisah. Karena dosa dengan kekudusan tidak bisa dicampurkan. Allah itu kodratnya kudus. Manusia berdosa, enggak bisa bercampur. Terang dan gelap tidak bisa bercampur. Saudara, makanya saudara, seketika Allah Bapa memalingkan wajahnya. Seolah-olah meninggalkan Yesus. Saudara, Yesus harus mati menanggung dosa manusia. Melalui seruan ini kita melihat puncak kasih Allah. Dia mengambil dan menyerukan derita manusia yang terdalam. Karena dosa, dia ditinggalkan oleh Allah. Penderitaan adalah bukti kasih Allah yang tak terhingga, saudara ya, bagi kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa Allah Bapa terkesan, saudara, diam ketika Yesus dipaku di salib? Padahal Allah Bapa itu murka dengan dosa yang memisahkan manusia dari dirinya. Keterpisahan itu sangat menyakitkan, saudara ya. Kematian Yesus adalah jembatan agar murka Allah dipadamkan. Dosa harus dibayar oleh kematian.
Itu sejak dari awal saudara ya. Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, apa yang Allah lakukan? Dia mengorbankan domba. Domba disembelih. Ya, ada darah yang dicurahkan. Begitulah saudara, mulai dari Taman Eden sampai berakhir ya pada penyaliban Yesus Kristus. Karena domba di Taman Eden itu saudara hanyalah simbol domba Allah yang akan datang. Yaitu Yesus Kristus, domba yang tidak bercacat celah, ya, yang telah disediakan oleh Allah untuk mengganti hukuman dosa manusia. Dia ditinggalkan oleh Bapa. Dia mengalami keterpisahan, saudara, dari Bapa. Sekali lagi saudara, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Yesus menjadi penebus dosa manusia, jadi tidak ada lagi penghalang relasi antara kita dengan Allah Bapa. Dulu saudara ya, kalau manusia mau datang kepada Allah, harus lewat perantara yaitu imam besar. Sekarang tidak ada lagi. Karena pada saat Yesus mati di kayu salib, tirai itu sudah robek dari atas ke bawah. Tidak ada lagi ruang kudus dan ruang maha kudus. Kita bisa langsung menghadap Allah. Tidak perlu melalui imam besar lagi. Karena imam besar kita yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Dialah imam besar yang menjadi penghubung antara manusia dengan Allah Bapa di surga. Ya, dia menjadi perantara manusia dengan Allah. Kita boleh bertemu dengan Allah, saudara, karena Yesus telah mati bagi kita. Kematian Yesus menanggung dosa kita semua. Saudara, Yesus merasakan keterpisahan dari Allah. Ini merupakan sesuatu yang tidak terbayangkan baginya. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 24, saudara, dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh darahnya. Saudara, kita telah disembuhkan. Ya, kesembuhan ini adalah kesembuhan secara rohani. Kita disembuhkan dari dosa kita, saudara ya. Walaupun dia juga berkuasa menyembuhkan jasmani kita. Tetapi saudara, ayat ini lebih mengarah kepada kesembuhan secara rohani. Nah, penderitaan Yesus bukti kasih Allah yang tak terhingga kepada kita, saudara. Sungguh saudaraku yang dikasih Tuhan, ini hal yang sangat luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan, saudara ya. Bukti ya, bukan hanya berkata kasih, tetapi dia nyatakan kasihnya itu dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Saudara, Yesus menanggung dosa kita semua. Meskipun saudara ya, dia harus menderita ya, dia harus ditinggalkan Bapa di surga. Seorang hamba Tuhan saudara ya, yang banyak menulis buku namanya Matthew Henry. Dia berkata saudara, kenyataan bahwa Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya merupakan hal yang paling menyedihkan dan paling dikeluhkan olehnya di antara semua penderitaan yang dialaminya. Tuhan Yesus mengasihi kita dan rela memikul dosa-dosa kita agar kita mendapatkan pengampunan. Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat mengasihi kita ya. Karena dengan cara kematiannya, dia menaklukkan dosa. Melalui kematiannya, saudara ya, dia saudara telah menanggung semua dosa kita. Ya, seperti domba. Nanti saudara kita akan masuk Paskah ya, karena 7 ucapan Tuhan Yesus ini saudara kita akan bahas setiap minggu sampai kepada Jumat Agung ya. Dan kemudian kita merayakan Paskah. Saudara, pada saat Paskah ya, orang Israel saudara itu akan melepas seekor domba ya. Jadi ada domba korban, ada domba yang menanggung dosa. Nah, domba korban itu disembelih, tetapi domba penanggung dosa, saudara ya, itu sudah dikutuki di bait Allah ya, semua dosa umat Israel, saudara, ditanggungkan kepada domba itu, maka domba itu akan dilepas di padang gurun. Ya, domba ini, saudara,
menanggung dosa umat Israel, menanggung dosa. Nah, di dalam Yesus Kristus kita melihat ya, domba Allah itu dikorbankan sekaligus juga menanggung dosa manusia. Ya, menanggung dosa kita, kematiannya, kebangkitannya menyingkapkan saudara ya. Betapa besar kasihnya kepada kita. Dia ditinggalkan. Dia dilupakan oleh banyak orang. Ya, bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan, dia ditinggalkan oleh Allah Bapa. Dalam Mazmur 22 ayat 2, lalu ayat 17 sampai 19, saudara di sini dikatakan, selain dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini juga di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, saudara, gerombolan-gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ya, jadi saudara ini sudah dinubuatkan. Kaki dan tangan Yesus itu akan dipaku, akan ditusuk. Lalu ayat 18, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Ini juga terjadi, digenapi. Waktu Yesus disalibkan setelah dia mati, penjaga-penjaga prajurit-prajurit yang menjaga di Bukit Golgota itu, mereka membuang undi. Untuk apa, saudara ya? Membagi pakaian Yesus. Karena pakaiannya itu, saudara, tidak ada jahitannya. Satu lembar kain, saudara, yang dijadikan baju. Ya, ini menjadi, saudara, diperebutkan oleh para prajurit ini untuk mendapatkan baju ini, saudara, pakaian Yesus itu. Mereka membuang undi, dikatakan, atas jubahku. Jadi sekali lagi, saudara, Yesus mengucapkan Eli Eli lama sabatani ini, saudara. Ini adalah menggenapi nubuatan Mazmur 22 ini. Dan ini sekaligus juga, saudaraku yang dikasih Tuhan, menyerukan ada pengharapan. Ya, bukan hanya penderitaan tetapi ada pengharapan. Meskipun Yesus merasa ditinggalkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya dia mendapatkan kemenangan. Ya, ketika saudaraku yang dikasih Tuhan, dia dibangkitkan. Saudara, inilah kemenangan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini ya, kebangkitan Tuhan Yesus ya membuktikan bahwa penderitaan tidak memiliki kuasa lagi, ya. Tidak ada kuasa lagi. Meskipun dia ditinggalkan oleh Bapa di surga. Ya. Dia tetap setia kepada Bapa. Dia taat, saudara, kepada Bapa, ya. Dan saudara, penderitaan Yesus ini, saudara, membuktikan kepada kita ada harapan di tengah keputusasaan. Ada pengharapan. Ya, kalau Mazmur 22 berkata ya, mana itu pertolongan? Seolah-olah tidak ada harapan, tetapi dalam Yesus ada pengharapan. Karena apa? Setelah Yesus mati, 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Ya, loh kok 3 hari? Sebenarnya 2 hari. Betul, saudara. Ya, 2 hari itu hitungan kita. Ya, Yesus mati hari Jumat, hari Minggu dia bangkit. Ya, karena hitungan kita itu hitungannya hitungan waktu itu, saudara, mulai dari jam 00, ya, jam 12 malam, ya. Tapi saudara, hitungan Yahudi itu hitungannya hitungan ketika matahari terbenam. Jadi kalau matahari terbenam jam 6 sore, itu sudah masuk hari yang baru. Sehingga Yesus mati, saudara, hari Jumat, jam 6 sore, udah masuk hari yang kedua, ya, hari Sabtu, dan hari Minggu, hari yang ketiga. Ya, tepat bukan, saudara ya? Kita melihat, saudara, Yesus bangkit memberikan pengharapan, ya, kepada kita, saudara. Ketika kita mengalami, saudara, mungkin kita merasa seakan-akan kok Tuhan tidak segera menolong aku di tengah-tengah kesusahanku, ya. Ingatlah seruan Yesus di kayu salib. Bukan hanya seruan kekalahan, bukan kekalahan, tapi kemenangan, saudara ya. Ya, Yesus memang menderita di kayu salib, tetapi saudara, dia memberikan harapan bagi kita, ya. Karena melalui kematiannya kita mendapatkan kemenangan, pengampunan dosa, kita diselamatkan, saudara, dari hukuman maut, kita diberikan, saudara, jaminan oleh Tuhan, ya, seperti tadi lagu tadi kita nyanyikan, saudara. Tuhan menyediakan surga bagi kita, ya. Terakhir, saudaraku, sebagai refleksi, bagaimana respon kita saat kita merasa ditinggalkan?
Ya, saat kita mengalami lonely, nggak ada orang yang peduli dengan kita. Apakah kita mencari Tuhan atau kita menjauh darinya? Saudara, carilah Tuhan. Jangan kita menjauh dari Tuhan. Setiap orang pasti mengalami satu masa kita lonely. Rasanya sepi hidup ini. Walaupun di tengah-tengah keramaian, kita merasa lonely. Karena Yesus pun juga sebagai Allah pernah merasa kesepian. Sehingga dia berseru, Elehi, Elehi, lemah sabachthani. Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, karena dia Allah yang pernah mengalami kesepian, dia juga siap menemani kita. Karena dia Allah yang berempati, Allah yang siap menjadi sahabat kita dalam suka dan duka. Tidak pernah kita ditinggalkan sendirian. Ingat saudara, dia Immanuel, Allah beserta kita. Saat kita sendirian, ingat ada Tuhan. Ya, ingat ada Tuhan. Dia tidak jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa kita. Berdoalah kepada Tuhan. Dan dia Bapa yang mendengar setiap doa kita. Mari kita mau saat ini datang kepada Tuhan. Untuk menerima perjamuan kudus, kita masuk di dalam meja perjamuan Tuhan. Sambil mengingat betapa besar kasih-Nya. Dia mati bagi kita, menanggung dosa kita. Perjamuan kudus saudara yang kita rayakan. Ini adalah perintah Tuhan. Supaya kita selalu mengingat pengorbanannya, kasih-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita akui dosa dan kesalahan kita. Kalau di hari-hari yang lalu kita sudah berbuat dosa, akuilah. Supaya kita layak menerima perjamuan ini. Dan perjamuan ini membawa berkat bukan kutuk bagi kita. Sebab firman Tuhan berkata, jika seorang berdosa, belum mengakui dosanya, mengambil perjamuan, maka saudara, kutuk yang diterima bukan berkat. Akuilah dosa kita, datanglah secara pribadi di hadapan Tuhan.